Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Novianti, dosen sekaligus praktisi di bidang pendidikan khusus. Di konten sebelumnya, kita sempat membahas ada 3 penyebab utama masalah membaca pada anak dengan disleksia. Yang pertama dengan defisit fonologis, kemudian lambannya terang, dan kesulitan bahasa lisan. Nah, kali ini kita akan berdiskusi mengenai hal yang paling mendasar, yaitu defisit fonologis. Dalam linguistik, fonologi merupakan sistem bunyi dalam bahasa. Misalnya bunyi B pada bunyi batu itu berbeda makna dengan bunyi S pada satu. Untuk bisa membaca, anak perlu memahami bahwa setiap huruf mewakili bunyi tertentu dan gabungan bunyi-bunyian huruf dapat membentuk makna kata baru. Nah, anak disleksia masalahnya itu bukan hanya sekedar tidak tahu huruf, tapi mereka sulit mengakses dan memanipulasi bunyi-bunyian itu di otaknya. Dengan kata lain, mereka ada masalah di kemampuan fonologinya. Nah, dalam fonologi ada yang namanya kesadaran fonemik, phonemic awareness, keterampilan untuk menyadari dan mengolah bunyi fonem. Fonem ini merupakan bunyi unit terkecil pembentuk makna. Contoh sederhananya dalam segmentasi, misalnya mata, ada bunyi a, t, a. Kemudian kalau dalam blending misalnya SAPI menjadi apa? Sapi. Atau substitusi mengganti bunyi B pada bunyi batu diganti jadi S menjadi satu. Nah, anak disleksia ini sering gagal dalam hal-hal yang seperti ini. Mereka cenderung menebak kata dari bentuk visual, bukan benar-benar melakukan decoding bunyi dan huruf. Nah, bagaimana cara kita membantu mereka? Tentu intervensi dalam hal fonologi. Saat ini sudah ada pendekatan yang disebut PPR, Phonological Based Reading Strategy, yaitu strategi membaca berbasis fonologi. Nah, strategi ini menekankan latihan terstruktur dan sistematis, mulai dari kesadaran fonologis, membedakan dan memanipulasi bunyi, lalu berlanjut ke phonemic interaction, ya, menghubungkan huruf dengan bunyinya. Nah, untuk mendukung proses ini juga tersedia media belajar seperti Phonokit, yaitu alat bantu yang berisi materi latihan dari tahapan fonologi sampai ke fonik. Nah, sehingga anak bisa berlatih secara bertahap dan konsisten. Pada tahun 2000, NRP, National Reading Panel, juga menegaskan bahwa pengajaran fonik yang sistematis ini sangat efektif meningkatkan kemampuan decoding, mengeja atau spelling, dan juga pemahaman membaca. Nah, tanpa fondasi fonologi yang kuat, anak dengan disleksia akan terus kesulitan dalam membaca. Tapi dengan latihan yang struktur, konsisten, dan penuh dengan dukungan, mereka tentu akan bisa mengembangkan kemampuan membacanya. Nah, disleksia bukan hambatan di kecerdasannya, yang terjadi adalah hambatan bahasa di level fonologi. Dan ini bisa diintervensi dengan cara yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.